tahun 2025 diwarnai beragam aspirasi warga. Aspirasi tersebut diantaranya mengenai infrastruktur jalan, kelangkaan BBM serta pemerataan bantuan langsung tunai dan BPJS. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar kegiatan reses daerah pemilihan 1, masa sidang 1. Lampung Tengah beserta rekan-rekan, ada Pak Ali, Pak Adibra, ada Pak Ustadz kita, kemudian ada Mas Wahyu. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini selain dari inti acara hari ini adalah serat aspirasi, juga kita adalah menjalin komunikasi dan silaturahmi. Jadi apapun itu nanti mungkin ada pertanyaan, kemudian ada yang namanya masukan-masukan untuk kami di DPRD dan kami teruskan ke pemerintahan, silahkan nanti disampaikan keluhan-keluhannya. Hari ini adalah tempatnya kita berbagi rasa, kemudian berbagi informasi-informasi yang dapat kami tindak lanjuti ke depannya. Saya Agus Supriyanto, Sekretaris Lampung Sukabinangun. Dalam hal ini ingin menyampaikan permintaan dari warga yang sudah sering kali kami sampaikan, sudah ada jawaban tapi belum ada realisasi, yaitu berkaitan dengan adanya kami punya lahan tidur yang sudah lama, yang sebelum ada irigasi itu merupakan lumbung padi di Dusun 3. Itu ada sekitar 120 hektar yang biasanya setiap bulan 8 itu sudah mulai menguning panen. Sejak adanya irigasi, karena air irigasi biasanya turun ke situ terus kemudian tidak bisanya menampung karena aliran air yang seharusnya sampai dengan Sungai Wesi Putih itu terhambat, adanya beberapa ranting, dan yang kami minta adalah normalisasi. Kami siap dengan teknis segala macamnya, proposal kami siap. Yang terpenting mohon ini disampaikan kepada yang terkait sehingga ini bisa juga kita mendukung program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan. Ini luar biasa Pak. Sebelum adanya ini, kalau dibandingkan dengan irigasi, sawah irigasi yang ada di Sukabinangun lebih bagus yang ini, karena pestisidanya tidak begitu banyak, pupuk tidak, karena setiap tahun itu banjir. Setelah banjir, sedimen lumpur itu mengandung pupuk. Jadi pupuk-pupuknya pasti tidak begitu banyak. Bahkan pengolahannya pun dulu itu tidak perlu menggunakan alat berat, karena lahannya tinggal dipopok, dalengannya sudah. Dan itu sebelum irigasi, saya masih ingat betul karena saya juga punya tanah di sana. Pasti panennya luar biasa. Ketika kemarau, petani-petani peternak itu datang juga bisa memanfaatkan jeraminya. Itu sejak adanya irigasi tidak pernah panen. Alhamdulillah kemarin ada yang nekat, hampir 75% gagal karena banjir lagi. Dan yang panen itu pun luar biasa. Setelah panen punggungnya ada tatonya, kena tongket, karena harus luar biasa susah payah. Sekali lagi kami selaku pemerintahan kampung siap dengan mekanisme, dengan aktivitasnya, apakah dengan program proposal kami siap. Yang terpenting ini kesekian kalinya mohon untuk dikawal. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua, langsung dijawab atau? Baik, terima kasih. Mukadimah ikut depan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan, Bapak Bagianto beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Camat, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang sudah hadir. Ini langsung saja Pak Ketua Dewan. Jadi sebenarnya hampir sama tadi apa yang disampaikan oleh Mas Agus dari kampung Sukabinangun. Terlebih dahulu kami perkenalkan dulu pada Bapak Dewan. Nama saya Joko Saulut, Kepala Kampung Sukabinangun, Kecamatan Wesi Putih. Jadi ada permasalahan sedikit Pak Dewan. Yang pertama ini masalah saluran air Pak. Kemarin bahkan sudah Pak Wakil Bupati juga hadir, sudah meninjau, Pak Camat, bahkan Pak Kadis Pertanian juga sudah hadir Pak. Jadi ada permasalahan sedikit. Jadi saluran
ada saluran Pak Dewan. Dulu pintunya itu di bawah Pak. Padahal gambar pertama itu pintu itu adanya di atas. Nah kendalanya Pak, sekarang ini sekitar ada 60 hektar Pak. Jadi nggak bisa nyawa karena airnya tidak mencukupi karena pintu tadi itu adanya di bawah. Nah kemarin juga kita sudah berusaha sampai hari ini sudah kita gali Pak. Sudah kita gali panjangnya sekitar kurang lebih itu 200 meter. Pintu itu mau kami pindah di atas. Nah ini bahkan pintu kami sudah bikin Pak. Sudah kita bikin. Kemarin saya sudah pesan batu juga Pak, batu. Mau saya bikin pintu pasang sendiri karena petani udah ribut. Ini musim tanam juga udah mulai. Nah ini yang diharapkan petani itu supaya pintu ini cepat dibikin, terus air itu bisa mengalir, bisa mengairi yang 60 hektar itu Pak. Saya jamin kalau pintu itu dipindah di depan, sawah yang 60 hektar ini saya jamin bisa kena air. Ya mudah-mudahan ada air Pak, karena musimnya Pak. Nah ini saya minta tolong kepada seluruh Bapak Dewan. Ini yang hanya panjangnya 200 meter, kalau bisa nggak usah nunggu lah dananya dari saya mohon benar ini Pak Ketua Dewan. Jadi supaya petani kita ini bisa nyawa. Mungkin itu Pak yang kita sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Waikanan. Kan saya lama di Waikanan, Lampung Tengah. Sorry Pak ya, maaf ya Pak. Yang saya hormati para bapak anggota DPRD Dapil 1 yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Camat dan stafnya. Yang saya hormati Bapak-bapak kepala kampung 6 kampung Kecamatan Waspete beserta jajarannya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh muda. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul dalam rangka reses tahap 1 masa sidang ke-1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 1. Sesuai dengan judulnya itu kan jaring aspirasi masyarakat. Namun saya di sini sesuai dengan ininya di undangan saya mewakili tokoh masyarakat yang ada di Sido Binangun SB 9. Nama saya Muksin Pak. Mohon maaf Pak, kalaupun nanti ada pertanyaan ataupun saran saya yang tidak pas, mungkin tidak pas dengan untuk Bapak yang menanganannya, mungkin nanti di provinsi ataupun di tingkat pusat. Saya langsung aja Pak ya. Sebetulnya permasalahan di kampung ini Pak cukup banyak. Karena kayak kami masyarakat yang bodoh ini kadang-kadang nggak berani ngomong ya Pak ya. Kalau ngomong itu ya maklum Pak. Kami masyarakatnya agak sulit. Sama seperti timun melawan dureng. Dihantam dari bawah memang ya hancur. Kalau dari atas tetap lupa. Jadi saya mohon kalau ada salah-salah nanti Pak, saya mohon maaf karena saya nggak bisa bicara. Pertama, masalah
sesuai juga janji Pak Ardito dengan Pak Komang. Kalau masalah yang diinginkan sama beliau itu masalah jalan kabupaten loh Pak. Ini jalan kabupaten. Saya memang belum pernah ketemu beliau berdua, itu sedikit banyaknya saya disuruh juga Pak Komang dulu Pak untuk ya keliling-keliling. Malu Pak, saya nggak ada kerjaan, disuruh keliling kecamatan Wasputih ini sehingga saya paham SB sampai SB 12 ya. Alhamdulillah Pak, beliau berdua dulu walaupun kecamatan Wasputih ini termasuk ranking rendah, tapi kan menang Pak walaupun satu ya. Jadi aspirasi masyarakat tuh pengen jalan Pak, yang pertama jalan kabupaten Pak, jalan provinsi. Kalau jalan provinsi mungkin lain kewenangannya. Kedua Pak, masalah harga pertanian ini Pak, pertanian jagung. Kalau padi kayaknya memang ada bulog ya Pak, ya bisa lah pemerintah. Yang ketiganya Pak, apa namanya, singkong ini Pak, semenjak adanya demo-demo yang mengatasnamakan siapa itu, saya kalau lihat di sosial Pak, ngeri ya Pak, orang-orang yang cari panggung. Nah kenapa maksud saya anggota dewan kita ini kok dilangkahi, sedangkan katanya masyarakat ini kan punya bapak anggota dewan. Maksud saya itu Pak, anggota dewan sekali-sekali disidat Pak. Jangan sampai nyelonong-nyelonong ke gubernur, nyelonong-nyelonong ke Jakarta mereka itu Pak, yang mengatasnamakan ketuanya apa PPU KI ya Pak namanya itu Pak. Saya lihat karena itu kan kepentingan orang buat konten ya, akhirnya pabrik buka tutup, akhirnya yang menjadi masyarakat kami petani Pak, yang demo-demo itu belum tentu itu punya lahan Pak, kami petani yang susah itu loh Pak. Tolong Pak ini Pak, karena jangan sampai ada stigma apa sih bedanya anggota DPRD dengan PLKP gitu kan. Ya kan gak enak juga. Katanya kalau PLKP itu kalau dia lupa jadi, kalau anggota DPRD kalau dia jadi lupa. Nah stigma itu Bapak jawab hari ini, tapi jangan hari ini aja ya Pak ya. Ya. Mohon maaf Pak, ini terima kasih. Karena kan yang dari diskusi banyak tadi kayaknya ada Pak Wayan Dharma. Kalau Pak Wayan Dharma kayaknya memang diskusi banyak. Ada lagi yang dari SP6 tapi nah ada satu lagi itu yang namanya Pak anggota terhormat itu Pak Cecep kayaknya nggak hadir ya Pak. Itu yang sebenarnya yang dekat. Nah keluhan masyarakat ini kan sebenarnya udah kemana-mana gitu Pak. Sampai detik ini akibat dari yang demo-demo itu. Nah terkait pembangunan desa sebenarnya saya udah seneng loh Pak. Dana-dana desa ini yang katanya satu Herman itu, nah di zaman pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo ini katanya malah dikurangi 20% untuk apa? Bumdes apa-apa, nanti koperasi merah putih untuk apa gitu kan, dipotong lagi. Ya kasihan Pak dengan adanya yang kemarin aja ini, mohon maaf nih Pak kepala kampung, itu pun juga nggak bisa menyeluruh pembangunan di desa ini, apalagi nanti dipotong habis lah. Dampaknya apa Pak? Ya kami masyarakat dampaknya kami masyarakat Pak, bukan orang-orang yang di atas. Sekarang malah digembar-gemborkan MBG itu banyak batu sasaran Pak. Kita juga tahu karena itu kan ininya politik gitu loh. Yang dapat MBG itu mana? Dan saya lihat di media sosial banyak yang nggak setuju MBG ini. Intinya itu yang dapat itu ya maaf ini kan garis ininya bukan untuk ini kan, nggak semuanya. Itu yang dapat anggota dewan yang dapat ini, terus pengusaha-pengusaha yang dekat penguasa, tim sukses-suksesnya Prabowo. Nah saya kasih lihat dengan kepala kampung seluruh Indonesia dulu yang sempat gembar-gembar mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Atau sekarangnya banyak juga yang lemes loh Pak, termasuk Pak Lurah saya lemes ya, ada foto-foto itu ya. Ya. Saya rasa Pak demikian, mohon maaf Pak, sering-sering ditinjau Pak, terutama yang dapil
satu ini, jangan nanti kami ini dijadikan proyek 5 tahunan. Begitu 5 tahun datang ke Yos Putih ini, mungkin disuruh gelap kaca rumah saya aja mau begitu jadi. Cuman harapan saya bapak-bapak di sini ini kayaknya yang mewakili dapil satu ini orang-orang baik semua. Untuk itu mohon maaf kalau ada kesalahannya. Itulah penyampaian dari saya mewakili tokoh masyarakat RW 9. Mudah-mudahan Bapak dengar, terutama masalah pertanian itu Pak, singkong ya, kapan-kapan kita sidak Pak, ketimbang kami nanti jika mobil dari luar kabupaten lain. Ya, tidak serasa. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sepertinya pertanyaan ketiga ini sangat menarik untuk dijawab oleh rekan-rekan. Baik, tadi pertanyaan yang pertama itu dari Bapak Agus Supriyanto bertanya, yaitu ada lahan kurang lebih lahan tidur 120 hektar yang hingga kini terhambat ya Pak ya, terhambat. Bagaimana cara penanggulangannya terkait irigasi ya, irigasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan DPR dan yang saya hormati kepala kampung, Bapak Camat, dan tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah syukur kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja saya menyikapi Pak ya, terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Agus tadi. Normalisasi irigasi Pak Gus, sungainya, jadi ditambah tanggul supaya tidak banjir. Udah Pare, kalau dia banjir langsung habis ya. Mungkin gini Pak Gus, sekalian saya sikapin terkait dengan Pak Joko Sido Binangun. Nah ini hampir sama lah ya. Tolong dibikinkan proposal atau catatan yang pas Pak. Itu di BGS berapa, irigasi apa, apakah punya balai besar atau punya irigasinya pemerintah Lampung Tengah. Nah kami nanti bisa kami sampaikan. Ya Pak ya, bisa kami sampaikan. Nah, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi Pak terkait dengan pembangunan, ya ini kami ini Pak sebenarnya malu. Maka kami kumpulkan di kecamatan ini Pak, karena janji kami, bukan janji, permintaan bapak-bapak yang terdahulu saja belum terpenuhi. Ini sudah kumpul lagi, maka kami kumpulkan di kecamatan ini semua kampung untuk kami jelaskan bahwa 2025-2026 inilah kejadiannya Pak ya Pak ya. Kami DPR ini bapak-bapak harus ketahui juga fungsi dan tugas kami, bukan kami yang berbagi-bagi anggaran itu atau kami yang pekerjaan-pekerjaan itu bukan. Kami ini hanya ngebahas yang sudah ada dalam rancangan pemerintah daerah ya Pak ya. Nah itu tetap kami upayakan Pak, kami sampaikan. Bila perlu nanti bapak-bapak datang ke kantor DPR pada saat kami paripurna reses ini, kami sampaikan Pak. Ini jelas kami sampaikan, ini tertulis Pak. Kami sampaikan ke pemerintah daerah, ke bupatinya langsung, usulan daripada bapak-bapak yang ada. Bukan hanya kamera tulis saja terus kamera tinggalkan, bukan Pak. Pada saat kami bahas anggaran ini luar biasa kami 10 yang ada di dapil 1 ini sebesar-besar urat kami Pak untuk mempertahankan dapil kami. Tapi apa nyatanya memang begitu adanya Pak, anggaran yang tidak mencukupi ya Pak ya. Kami malu Pak, apalagi Pak Damu ada di wilayahnya.
Pak Wahyu, Pak Karman, termasuk juga di wilayah sini. Luar biasa kami juga, karena kami juga ada juga suara kami di sini Pak, walaupun cuma dikit. Ya, nggak tahu siapa yang banyak di sini nih. Nah, santai aja kita Pak, nggak usah tegang-tegang ngamat ya nggak. Kita ini kayak nggak usah tegang kayak W kanan tadi ya. Sudah berapa tahun di sini Pak? Sebenarnya Pak dari tahun 97 saya di sini, cuman banyak merantau di Wai kanan Pak. Jadi, betul. Ya. Bukan disengaja itu Pak. Ya. Emang karakter ya? Karakter. Iya. Nanti ini belum sampai ke Bapak nanti Pak. Ini baru Sido Binangun sama Suko Binangun. Nah itu Pak Agus, Pak Joko, artinya saya minta catatan atau proposal yang jelas tempatnya, nanti kita sampaikan dengan pemerintah daerah, terutama di PU Pengairan, ya Pak ya. Kemudian yang dari Waikanan tadi, Pak Muksi, yang bilangin ketua DPR dari Waikanan. Nah ini Pak, terkait dengan harga singkong Pak. Kemudian yang disampaikan Bapak tadi demo-demo, bagus Pak. Demo itu bagus. Itu kan artinya kan kita nggak tahu mau seperti ini juga. Tapi upaya masyarakat, upaya yang demo-demo itu supaya untuk apa Pak? Bukan untuk seperti ini. Supaya untuk meningkatkan, untuk menaikkan harga-harga itu. Ini bukan di tingkat kami kabupaten lagi Pak. Yang demo sudah ke Lampung Tengah, DPRD Kabupaten Lampung Tengah, ditindaklanjutin ke provinsi DPR RI menterinya, menteri yang sudah menangani ini, bukan dari kami dewan kabupaten, menteri Pak, sekelas menteri saja masih seperti itu, apalagi kami. Nah mudah-mudahan Pak, ini kan sudah ada juga kesepakatan yang disanggupkan oleh perusahaan yang diultimatum oleh gubernur terkait dengan masalah harga dan potongan. Sekarang sudah mulai buka, ya kan? Walaupun potongan-potongannya ya tetap saja Pak, ya nggak mungkin perusahaan juga mau rugi. Kita bawa tanah nggak dipotong ya nggak mungkin, singkong kotor nggak dipotong ya kan nggak mungkin Pak. Perusahaan juga kan mau untung juga, kan gitu. Kita juga harus sadar, ya Pak ya. Kita juga harus sadar kalau kita jual singkong, kalau dia bersih, baru kita protes kalau memang dia besar potongannya. Tapi kan kadang ada yang nakal Pak. Kalau kata pelangit tani saya di Gunung Sugi itu Pak, kalau sananya diborongin dengan si A, si B, akhirnya tanah dia bisa berowong di tengahnya. Nah itu yang bikin rusak juga Pak. Kita coba seperti itu yang kita hilangkan, gimana caranya? Ya Pak ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini kan rawa ya, rawa. Jadi masukkan dibuat sodetan lah ya, sehingga air kalau dia banjir, hujan, dia ngalir ke sungai, bukan ngalir ke lahan pertanian. Baik, ini jadi masukan buat kami. Nanti kita lihat, karena kan sebenarnya kan diperlukan hanya alat berat untuk buat sodetan itu saja. Nanti kita coba diskusikan dengan pihak terkait. Ya Mas Agus ya, apalagi ada 150 hektar areal, 250 hektar lahan yang luar biasa ini kalau bisa dimaksimalkan untuk menjaga kesehatan ketahanan pangan. Nah kita coba diskusikan Mas Agus seperti apa langkah-langkahnya untuk bisa itu semua. Dan yang kedua Pak Joko, tadi saya langsung komunikasi dengan pihak PSDA, saya telepon, saya kirim nomornya ke Pak Joko. Rupanya itu memang wewenangnya Balai Besar Provinsi.
bukan wewenang kabupaten. Tapi katanya sudah ada aksinya, saya masih belum tahu itu. Kalau katanya masuk Rumbia Barat ya, benar, Rumbia Barat. Nanti mereka juga koordinasi dengan Pak Lurah seperti apa, termasuk dari saran Pak Haji Indra tadi, proposal dibuatkan, nanti kita kirimkan melalui Dinas PSDA Kabupaten untuk juga bisa didorong ke Balai Besar Provinsi Lampung. Jadi nanti ada langkahnya seperti apa. Kan sebenarnya sederhana tadi kan, hanya memindahkan pintu airnya saja supaya air nggak ke bawah semua, jadi bisa dibagi juga ke arah yang sebelahnya. Itu ya Pak. Nanti koordinasi dengan Pak Sahrul tadi yang saya kirim nomornya, proposalnya nanti kirimkannya. Kebetulan ada Komisi 3, ada Pak Haji Indra, ada si Wahyu ya, Wahyu Komisi 3, gitu. Nanti bisa kita bareng-bareng dorong di sana terkait BWS 9 katanya. Iya, lokasinya ini ada 60 hektar lahan yang tidak bisa maksimal produksinya. Ini kan luar biasa juga kalau bisa dimaksimalkan potensinya, Pak Uksin. Pertama kami ucapkan terima kasih atas masukan-masukannya. Kalau bicara janji, ya kami nggak bisa jawab dong Pak kalau bicara janji. Kalau bicara jalan kabupaten, kita ini ada 1.100 km Pak jalan kabupaten di Lampung Tengah. 1.400 km jalan di Lampung Tengah. Kondisinya baru berapa persen yang mantap? 46, baru 46% Pak. Kondisi yang mantap itu artinya kalau jalan 12 Pak. Baru 46%. Sisanya rusak sedang, rusak parah, nggak bisa dilewati. Nah, itu kondisinya. Nah, itulah yang menjadi atensi kami semua, kita semua, bagaimana bisa meminimalisir. Nah, ini kita upayakan dengan kondisi-kondisi keuangan yang fiskal tadi Pak, kondisi keuangan kemampuan yang tidak semua mampu tadi, mana jalan-jalan prioritas. Tapi yakin saja Bapak, semua kita itu niatnya sama Pak. Kalau bisa hari ini Pak, kita selesaikan semua bangunan jalan. Karena satu saja buat masyarakat Pak, gedung 50 tingkat nggak dilihat Pak. Pergerakan masyarakat, ekonomi, hasil bumi dan sebagainya, kita bisa memperkecil biaya produksi. Nah, itu yang kita coba dorong bareng-bareng. Tapi sekali lagi Pak, melihat kondisi keuangan. Siapapun Pak sekarang ini bupatinya, siapapun gubernurnya, siapapun presidennya Pak, dengan kondisi keuangan seperti ini Pak, belum bisa menjawab tuntas apa yang Bapak harapkan tadi. Jangan harap Bapak, kami pun sama Pak, berharap jalan itu bagus semua. Tetapi karena sekali kondisi keuangan yang terbatas tadi, maka belum bisa semua dimaksimalkan Pak. Jadi mohon sekali lagi bersabar, dari awal kita sampaikan dengan efisiensi tadi, termasuk di kampung. Program-program yang dibuat pemerintah Pak, pasti tujuannya baik. Semua pasti melalui kajian, semua pasti melalui hitungan. Mungkin tahap awal karena kita kaget, ya kita bingung kan seperti apa. Tetapi saya yakin nanti dia ada ending yang ingin dicapai oleh pemerintah. Nah, termasuk program-program yang MBG dan sebagainya. Saya yakin ada tujuan baiknya di situ. Tadi kita ikutin dulu, kita ikuti saja seperti apa. Yang penting sama-sama kita awasi pelaksanaannya, supaya dia sesuai dengan aturan, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan peruntukannya. Itu yang utama. Tetapi ngawasi juga bukan berarti kita seperti ahli insinyur, ahli sudah kayak ahli hukum. Ini salah, ini nggak benar, ini kita congkel, ini bukan seperti itu pula Pak. Pengawasan dalam artian kita melihat, oh kok seperti ini ya, disampaikan kepada yang berwenang. Kita punya kepala kampung, kita punya Pak Camat, Pak Lurah di sana
agak kurang bagus, itu cara penyampaiannya. Bukan berarti kita turun kita congkel-congkel, wah ini sudah pasti nggak benar. Kalau gitu Pak, universitas tutup semua Pak, yang ahli-ahli teknik akan mungkin buka lagi Pak kalau kita seperti itu. Jadi kita gunakan pengawasan yang memang kita semestinya lakukan dengan cara-cara yang sesuai juga. Itu Pak ya. Nah, terkait dari harga-harga tadi Pak Jenderal sampaikan, semua niatnya baik Pak, pasti niatnya baik. Tapi mungkin hari ini hasilnya belum sesuai kita harapkan, inilah proses. Tetapi sekarang sudah menuju ke arah sana Pak. Contoh pertama, tadinya kan ada surat edaran saja dari gubernur. Namanya surat edaran Pak, itu nggak ada sanksi Pak. Mau melaksanakan boleh, enggak juga nggak ada masalah. Akhirnya Pak, pabrik tutup. Tapi sekarang ada pergub ya masalah ini. Ya, ada pergub ya, yang terbaru. Jadi gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur. Kalau ada peraturan Pak, dia ada sanksi dalamnya. Jadi kalau nggak dilaksanakan, maka ada sanksi. Pencabutan usaha, termasuk pidana Pak dalamnya. Nah itu kan tentu prosesnya kan dari awal, nggak serta-merta keluar. Termasuk ada rencana dari pemerintah pusat yang walaupun masih berproses karena anggaran tadi rencana akan membangun pabrik yang BUMD tadi untuk menampung hasil petani. Termasuk juga mungkin nanti mengolahnya ke hilirnya, produk singkong ini diapakan supaya bisa nanti lebih bernilai jual tinggi. Nah itu loh Pak, jadi yakin saja apa yang dilakukan itu tujuannya baik. Mungkin belum sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita mau, tapi saya yakin tujuannya baik. Ya Pak Buksin ya, itu saja Bapak, dari saya nanti mungkin Wahyu tambahin. Intinya bahwa kita bareng-bareng, kita berupaya sama-sama dengan kondisi yang ada untuk memaksimalkan pembangunan yang ada di Lampung Tengah. Itu Pak ya. Izin Ketua, rekan-rekan anggota DPRD Lampung Tengah, juga Pak Camat, Bapak Kepala Kampung, juga semua yang hadir di Balai di Aula Kecamatan Wais Putih. Sebenarnya sudah terjawab semua oleh Pak Haji Indra, juga Ketua tadi sudah menyampaikan angka-angkanya, terutama untuk Bapak Muksin Jalan Kabupaten tadi sudah disampaikan jelas, ada 1119 jalan, ruas jalan kabupaten yang total di Lampung Tengah, dan masih 46% kondisi ruas jalan kabupaten kita yang kondisinya baik, separuh lebih masih dalam kondisi yang tidak baik. Tapi bukan berarti dalam setiap penganggaran kami diam aja Pak. Kami berupaya mendorong, kami dan pemerintah mendorong bagaimana sisa anggaran yang ada dialihkan ke infrastruktur sebanyak-banyaknya untuk persentase kenaikan jalan baik di kabupaten kita naik setiap tahunnya. Syukur-syukur bisa 5-10%. Untuk sekarang ini rata-rata masih di 3-5% kenaikan kita untuk ruas jalan kabupaten Bapak. Karena luasnya kabupaten kita ini memang sangat luas Bapak. Jadi kebutuhannya sama, setengah lebih ruas jalan kabupaten kita masih tidak baik. Jadi bukan di Wais Putih saja yang mengusulkan jalan kabupaten. Semua, timur, wilayah barat, wilayah tengah, semua sama. Dan asas hitam bagi anggaran itu pemerataan Bapak Ibu. Jadi saya harap Pak Muksin dan semuanya bisa bersabar. Kita tidak bisa meratakan setiap kampung kita dapat kasih jalan, pembangunan jalan setiap kampung, tapi mudah-mudahan setiap kecamatan pasti ada. Setiap anggaran kita masih bisa meratakan di setiap kecamatan sedikit-sedikit, karena memang kita ini ya acuannya di anggaran yang nggak ada, kita mau pakai uang dari dompet ya nggak mungkin Pak. Susah itu. Bapak Kepala Kampung kan juga merasakan sekarang 20% di ketahanan pangan UMKA, 30% di Kopdes, Siltap dan lain-lain 20-25%, sisanya ABC
Ya seperti ini Bapak Ibu. Kondisinya memang kita anggarannya sedang diuji sama yang di atas. Mudah-mudahan ujiannya nanti segera berakhir dan pembangunan kita lebih merata, lebih cepat lagi. Tapi solusi dari saya, pendapat saya Bapak Ibu, mudah-mudahan pemekaran ini benar-benar terjadi dan segera terjadi untuk wilayah timur, tengah, dan barat. Karena menurut saya dengan daerah otonomi baru ini kita mendapat bantuan transfer dari pusat dan kita lebih efektif, efisien dalam pembangunan karena ruang lingkupnya lebih sempit. Mudah-mudahan itu segera terlaksana, moratorium segera dicabut. Kita nanti Seputih banyak dan Wais Putih kemungkinan ikut di timur kita. Kita nanti bisa dengan seperti Raman dan Gunung Sugih. Tapi mudah-mudahan dengan pemekaran itu, pendapat saya itu mungkin bisa menjadi solusi untuk pembangunan kita di Lampung Tengah. Itu sedikit Pak Muzid dari harga singkong tadi. Ketua sudah dan Pak Indra sudah menjelaskan, tapi dari Pergub itu kemarin kalau nggak salah ada berita relaksasi dari edaran gubernur, yaitu sampai tanggal 1 sampai tanggal 25 Desember itu potongan 25%, 25 Desember sampai 20 Januari kalau nggak salah itu di 20%, setelah itu baru normal di 15%. Mudah-mudahan ini berjalan. Kalau berjalan 15% itu petani singkong, karena saya juga petani singkong Pak, kemarin baru panen potongan 25%. 25% itu ya alhamdulillah masih oke lah, 700-an ke atas masih oke. Tapi kalau kemarin yang 50% ya mending ganti lain. Ya. Antrinya 2 harian. Ya kondisinya memang di singkong ini kan komoditasnya terbanyak di Lampung Bapak Ibu. Jadi kenapa harapannya kan aturannya bisa dibuat di kementerian agar bisa ditindaklanjuti di daerah-daerah. Tapi kan kemarin setelah bertemu di kementerian mengembalikan ke daerah masing-masing. Jadi ini lempar-lemparan dari daerah di antar ke atas, dari atas dilempar lagi ke bawah. Karena memang komoditas singkong ini mayoritasnya di Lampung, bukan di seluruh Indonesia punya komoditas singkong. Tapi mudah-mudahan tetap bisa dimasukkan di undang-undang, di aturan supayanya singkong ini jadi komoditas pokok seperti jagung dan padi. Ya, saya kira itu Ketua, mudah-mudahan semua bisa mengerti lah kondisi kita. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Semua kita buka sesi kedua untuk 3 penanya, silakan angkat tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah ikutkan di depan kepada Bapak Camat Kecamatan Wais Putih beserta jajarannya, dan yang terhormat kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya hormati. Langsung saja Bapak Ibu semua, yang jelas benar Pak Sarjono, ini tadi dari Sukabinangun dan juga Sinubinangun mengenai masalah irigasi Pak. Untuk Kampung Seribu Daya juga punya bendungan yang dibangun tahun 1974. Sampai saat ini bendungan itu alhamdulillah masih berfungsi dan terawat. Cuma dari tahun 1974 sampai saat ini bendungan itu belum pernah mendapatkan normalisasi atau pembersihan rumput-rumput di bendungan Waik Renceng tersebut. Tahun 2018 hadir beliau Bapak Bupati Lampung Tengah almarhum Bapak Lukman Joyo Sumarto waktu reses di kecamatan juga, yang intinya bendungan Waik Renceng itu akan mendapatkan bantuan normalisasi 100 juta. Tetapi waktu itu saya PJ 2019 program itu hilang, dan bahkan waktu PJ Pak Lukman masuk juga ke Kampung Seribu Daya bawa bibit ikan
disebar di bendungan Wae Kerengseng tersebut. Nah, maksud saya di situ juga bendungan itu bermanfaat untuk mengairi sawah, mungkin ratusan hektar juga di Kampung Seribu Daya. Dan kebetulan bendungan Wae Kerengseng itu adalah punya dua kampung, kampungnya Pak Eko, Kampung Seribawono dan Kampung Seribu Daya. Maka dalam hal ini saya ya kalau usul mudah-mudahan dapat, kalau nggak usul ya mudah, apalagi kita tidak mungkin dapatkan begitu Pak. Yang minta intinya saya tahu tadi bantuan untuk per kecamatan ada yang 100 juta, 50 juta. Yang jelas kami di sini sangat berharap minta bantuannya untuk normalisasi bendungan ini. Kalau pembangunan di wilayah bendungan itu kemarin sudah ada dari balai, yaitu pelebaran bendungan yang tadinya bajak tidak bisa lewat, sekarang mobil kecil sudah bisa lewat. Jadi itu harapan saya kepada Bapak Ketua Dewan, Cirebon Ketua Dewan. Yang jelas untuk tahun 2025 Kecamatan Wae Putih tidak ada bangunan. Mohon di tahun 2026 ini Wae Putih bisa mendapatkan bantuan itu, terutama ini untuk pertanian, untuk mensejahterakan petani yang mana lampunya adalah rujukannya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja tanpa mengurangi inti dari reses hari ini yang saya hormati yang hadir di ruangan ini, menambahkan keterkaitan apa yang disampaikan sama Pak Agus sama Pak Joko, Sanggabuana juga sedemikian. Kami punya lahan yang cukup luas, tapi lahan kami sekarang beralih jadi daratan semua. Tahun 80 Kampung Sanggabuana itu dialiri irigasi dari Wae Tirtagangga. Sekarang bendungannya alih fungsi dari pariwisata, irigasi induknya ada di Kampung Sanggabuana, tapi airnya tidak pernah nyampe. Warga kami masalah pertanian ini keterkaitan dengan sawah itu mengandalkan irigasi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak hujan tidak nanam. Apa yang disampaikan sama Bapak Wae Kanan tadi, saya sangat senang. Ini sekedar masukan aja. Tolong kami yang di bawah Pak Dewan. Kami bukan tidak mengindahkan pergub. Kami bukan tidak mengindahkan pergub. Keadaan yang di bawah ini barusan saya nyeletuk Pak Dewan yang jual aja masih antri 2 hari. Apalagi dengan yang lain. Kalau aturannya masih saklek seperti ini barusan ditelepon saya. Agen singkongnya banyak ditolak karena antri berhari-hari dengan alasan singkong busuk, maka singkong itu ditolak. Jadi masukan dari saya yang di bawah mewakili masyarakat, mudah-mudahan ini jadi aspirasi nanti untuk ke provinsi. Peraturan ya peraturan, tapi jangan saklek. Kalau pabrik buka semua, antrian itu mungkin bisa berkurang. Tapi kalau pabrik ini buka, pabrik ini tutup, pabrik ini buka, pabrik ini tutup, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Mohon maaf, ini Pak Damo juga petani singkong. Kalau Pak Damo yang jual singkong, mungkin singkongnya Pak Dewan bisa antri 2 hari kayak singkongnya Pak Wahyu. Kalau yang jual singkong masyarakat biasa, kasihan. Ini suara asli nih Pak. Masyarakat, bahkan kemarin saya berani bikin surat permintaan masyarakat, pabrik bukalah dengan ketentuan pabrik yang menentukan. Tapi salah kami. Saya takut. Saya tidak akan melawan apa yang menjadi keputusan pemerintahan pusat. Tapi tolong kebijaksanaan itu ditinjau kembali, karena dengan kebijakan itu pabrik banyak tutup. Dan itu mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Untung wae saiki musim becek wis ora rame. Nek musim becek rame tambah kacau. Jadi intinya mohon ditinjau kembali kebijakan-kebijakan dari pusat itu di bawah diterapkan tapi ojo saklek-saklek. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur itu, kami masyarakat juga senang. Syukur-syukur harga 2.000 potongan 0%. Bener enggak? Bener enggak? Tapi kalau sampai antri berhari-hari singkong busuk dan ditolak, kasihan nggak warga?
itu tolong ditinjau kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup untuk dua penanya. Silakan rekan-rekan. Pak Om, Pak Ali, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Camat Ketua, sudah jam 12 kurang 2 menit ini. Pertanyaannya sama ya, ini yang terkait di SB yang perairan dari atas itu SB 4 ya, SB 4, SB 4, SB 12 ya. Ini yang SB 4 ini tadinya sumber airnya dari di bendungan itu ya, bendungan. Perlu normalisasi ya, perlu normalisasi ya. Kemudian SB 12 ini pengadanya dari yang kuasa itu kan, karena sumbernya pertama dari SB 13 ya, sekarang dijadikan pariwisata, itu dampaknya nyampe ke sana ya. Bukan apa, jadi irigasi itu yang selalu dibenahi hanya pariwisatanya. Pariwisatanya irigasi. Nilai bendungan itu sebenarnya untuk mengairi lahan yang ada di Kampung Sadapana itu sampai dengan saat ini tidak terpikirkan. Jadi ini masalahnya sama. Tadi saya juga ngobrol dengan Pak Camat ya. Kata Pak Camat tadi kan tanya itu di kabupaten itu punya alat berat apa enggak gitu ya. Yang pertanyaan yang pertama tadi saya ngomong sama Pak Camat, coba ini masalahnya sama, nanti diseriusi ya. Kita patut bersyukur yang di Dapil 1 ini ya, kita punya 3 pimpinan ya, ada 2 wakil, 1 ketua di sini ya, pertama. Dan yang kedua, saya sampaikan ini walaupun pimpinan kami ini masih muda ya, ini beliau ini di kancah dunia politik ini udah dari masih bujang ya, dari masih bujang. Dan saya tahu persis ya, kalau beliau itu enggak cuma sebatas dicatat ya nanti lupa ya, kalau kata Pak Musin tadi ya, bukan nggak kayak PILKB itu kan ya, PILKB kalau lupa jadi, kalau dewan kalau sudah pilih nanti lupa. Saya yakin ini beliau langsung nih, jadi kalau ada kayak tadi ini terkait masalah irigasi dan sedot, langsung beliau langsung menghubungi dinas terkait dan langsung ada jawaban ya. Jadi harapan kami nanti yang terkait usulan-usulan terkait dengan ini, karena ini juga sangat mendukung program Pak Prabowo terkait ketahanan pangan di WS Putih ini. Kalau apa namanya tadi yang disampaikan nanti bisa dapat solusi, itu ada berapa ratus hektar itu akan menyumbang untuk produksi padi untuk di Lampung Tengah kita yang tercinta ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, jadi kalau Pak Citra ini dari tahun ke tahun di Komisi 3 ya. Kalau Pak Karman di periode pertama di Komisi 4, sekarang di Komisi 4 lagi ya. Jadi kita lupakan dulu jalan yang buruk ya, kita lupakan dulu bendungan, tapi nanti akan kita cari solusi bersama ya. Tapi ini nggak kalah pentingnya kalau di WS Putihnya ada masyarakat yang nggak mampu, kemudian sakit nggak mampu berobat gitu kan, yang mampu berobat sampai dibiarkan meninggal di tempat tidur gitu ya. Kita semua ya, Pak Kepala Kampung juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban, Pak Camat juga, saya yang di Komisi 4 juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ini Pak Camat untuk warga Kecamatan WS Putih ini kan ya, ini mungkin ada yang warga nggak mampu, nggak punya BPJS, mau daftar BPJS yang berbayar nggak mampu ngangsur itu kan ya. Nah, ini nanti juga bisa ada solusi. Itu ada namanya program BPI, BPI program bantuan iuran daerah melalui BPJS yang nggak berbayar nanti bisa
kebetulan Pak Dama itu juga koordinator komisi komisi 4 ya. Pak Dama itu Wakatika koordinator komisi 4, nanti bisa ke Pak Dama, nanti Pak Dama ke kami. Jadi orang-orang yang nggak mampu jangan sampai nanti kalau sakit itu mereka tuh meninggal di rumah ya. Karena Pak Arman pernah punya pengalaman keponakan sendiri meninggal di rumah karena nggak mampu berobat, sakit sekali di sini juga ya. Ini yang pertama. Itu caranya nanti bisa Pak Kepala Kampung beri surat keterangan nggak mampu, terus kemudian ada surat fotokopi KTP KK, nanti bantu nanti diajukan lewat dinas kesehatan lewat kami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kasus misalkan ini sudah terlanjur sakit, jadi sakit di rumah, nggak punya BPJS, nggak punya duit, mau dirujuk ke kliniknya Pak Pance ya harus bayar ya, di Simpang Randu juga harus bayar. Ini nggak punya duit, ke rumah sakit swasta juga nggak punya duit. Ini kan dilema. Nah, jadi kita jangan gengsi bawa ke rumah sakit Demang ya, bawa ke rumah sakit Demang. Kalau malam hari ya, malam hari langsung bawa ke sana. Itu ada kendala bisa hubungin kami, itu pasti nanti akan dibukakan di sana. Kalau siang hari itu kembali kita tahu Kepala Kampung buat surat keterangan nggak mampu, lampirin KTP sama kakak, minta rujukan ke puskesmas. Ya bukan pura-pura nggak mampu ya, ke puskesmas, bawa ke rumah sakit Demang. Nanti fotokopi kakak sama KTP nanti sebagai modal untuk ngurus bekal untuk ngurus BPJS yang nggak berbayar. Itu langsung nanti diurus di sana, nanti pulang nanti sudah tercatat sebagai anggota BPJS yang nggak berbayar. Jadi kalau tadi kita tegang ngurusin infrastruktur, harga singkong dan seterusnya, tadi sudah bicara sama Pak Ketua, solusinya nanti seperti itu. Ini Pak Karman karena tupoksinya di Komisi 4, saya menyampaikan kepada sampean semua ya, jangan sampai nanti ada warga kita yang nggak mampu, sakit dan meninggal di rumah, nanti kita dimintai pertanggungjawaban sebagai kepala kampung, sebagai camat, sebagai anggota DPRD, khususnya saya yang ada di Komisi 4 ya. Nanti kami bisa bantu. Bahkan kalau memang ada kendala, ambulan misalkan ini orangnya nggak bisa dibawa pakai sepeda motor, nggak bisa dipakai mobil biasa, nggak bisa pakai ambulan, ini bisa hubungin kami. Nanti kami akan kami upayakan nanti agar pasien yang seperti itu bisa dijemput dibawa ke rumah sakit Demang ya. Jadi ini di Kecamatan Sebutirama dan kecamatan-kecamatan yang lainnya untuk kondisi masyarakat yang seperti ini sudah banyak yang terbantu. Jadi kita jangan gengsi, wah berobat di rumah sakit Demang nanti yang pertama keamanan sekarang sudah bagus ya dia, keamanan sudah bagus sudah. Kemudian pelayanan ya, kita lagi fokus, bupati kita fokus gimana caranya rumah sakit daerah kita ini nggak kalah dengan rumah sakit yang ada di Lampung Tengah, termasuk yang ada di Metro, termasuk peralatan kita sebenarnya nggak kalah dengan rumah sakit yang ada di Metro itu kan. Cuma karena image ya ke rumah sakit Demang kayaknya itu angker, kayaknya menakutkan, pelayanan dan sebagainya. Pokoknya daripada meninggal di rumah, bawa ke sana dulu, yang penting bisa ditangani, pulang bisa menjadi peserta BPJS yang nggak berbayar. Nanti bisa membantu mengurangi tugas beban kepala kampung, Pak Camat terkait orang-orang yang nggak mampu. Sudah pasti nggak dapat. Nah jadi sekali lagi ya Pak Ibu, nanti kita diskusi, kami gambarkan kondisi yang ada di Lampung Tengah, dan ini pun dihadapi oleh Bapak Kepala Kampung. Tadi Pak Camat sampaikan dari dana desa 20% untuk BUMK, 30% lebih untuk koperasi merah putih, belum nanti untuk ketahanan pangan, belum untuk yang lain-lain, sehingga untuk membangun fisik hanya sekian persen. Nah ini kondisi yang sama-sama kita hadapi, maka kita berharap, kita berdoa kondisi ekonomi Indonesia bisa baik segera, Lampung Tengah bisa baik segera, sehingga Bapak Kepala Kampung, Bapak Camat bersama dengan semua Bapak Ibu, semua tokoh-tokoh yang hadir, kami DPRD, Pak Bupati jajaran bisa bareng-bareng kompak
guyup membangun Kabupaten Lampung Tengah kita tercinta, khususnya Kecamatan Wai Sebuti. Irigasi dari Wai Tirta Gangga. Sekarang berdunganya alih fungsi dari pariwisata, irigasi induknya ada di Kampung Sanggabuana, tapi airnya tidak pernah nyampe. Warga kami, masalah pertanian ini keterkaitan dengan sawah, itu mengandalkan irigasi Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tidak hujan, tidak nanam. Apa yang disampaikan sama Bapak Waikana tadi, saya sangat senang. Ini sekedar masukan aja. Tolong kami yang di bawah, Mbak Dewa. Kami bukan tidak memindahkan pergub. Kami bukan tidak memindahkan pergub. Keadaan yang di bawah ini barusan saya jeletuk Pak Dewa yang jual aja masih antri 2 hari. Apalagi dengan yang lain. Kalau aturannya masih saklek seperti ini barusan ditelepon saya. Agen singkongnya banyak ditolak karena antri berhari-hari dengan alasan singkong busuk, maka singkong itu ditolak. Jadi masukan dari saya yang di bawah mewakili masyarakat, mudah-mudahan ini jadi aspirasi nanti untuk ke provinsi. Peraturan ya peraturan, tapi jangan saklek. Kalau pabrik buka semua, antrian itu mungkin bisa berkurang. Tapi kalau pabrik ini buka, pabrik ini tutup, pabrik ini buka, pabrik ini tutup, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Masyarakat, bahkan kemarin saya berani bikin surat permintaan masyarakat, pabrik bukalah dengan ketentuan pabrik yang menentukan. Tapi salah kami. Saya takut, saya tidak akan melawan apa yang menjadi keputusan pemerintahan pusat. Tapi tolong kebijaksanaan itu ditinjau kembali, karena dengan kebijakan itu pabrik banyak tutup dan itu mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Untung wae saiki musim becek wis ora rame. Nek musim becek rame tambah kacau. Jadi intinya mohon ditinjau kembali kebijakan-kebijakan dari pusat itu di bawah diterapkan tapi aja saklek-saklek. Komisi 4 ya Pak Dame itu Wakadika koordinator Komisi 4. Nanti bisa ke Pak Dame, nanti Pak Dame ke kami. Jadi orang-orang yang nggak mampu jangan sampai nanti kalau sakit itu mereka tuh meninggal di rumah ya. Karena Pak Arman pernah punya pengalaman keponakan sendiri meninggal di rumah karena nggak mampu berobat, sakit sekali di sini juga. Ini yang pertama. Itu caranya nanti bisa Pak Kepala Kampung beri surat keterangan nggak mampu, terus kemudian ada surat fotokopi KTP KK, nanti bantu nanti diajukan lewat Dinas Kesehatan lewat kami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada kasus misalkan ini sudah terlanjur sakit, jadi sakit di rumah, nggak punya BPJS, nggak punya duit, mau dirujuk ke kliniknya Pak Pance ya harus bayar ya. Di Simpang Randu juga harus bayar. Ini nggak punya duit. Ke rumah sakit swasta juga nggak punya duit. Ini kan dilema. Nah, jadi kita jangan gengsi bawa ke rumah sakit Demang ya. Bawa ke rumah sakit Demang kalau malam hari ya, malam hari langsung bawa ke sana. Itu ada kendala bisa hubungin kami, itu pasti nanti akan dibukakan di sana. Kalau siang hari itu kembali kita tahu Kepala Kampung buat surat keterangan nggak mampu, lampirin KTP sama kakak, minta kunjungan ke puskesmas ya, bukan pura-pura nggak mampu ya, ke puskesmas, bawa ke rumah sakit Demang. Nanti fotokopi kakak sama KTP nanti sebagai modal untuk ngurus bekal untuk ngurus BPJS yang nggak berbayar. Itu langsung nanti diurus di sana, nanti pulang nanti sudah tercatat sebagai anggota BPJS yang nggak berbayar. Jadi kalau tadi kita tegang ngurusin infrastruktur, harga singkong dan seterusnya tadi sudah dijawab sama Pak Ketua, solusinya nanti seperti itu. Ini Pak Karman karena tupoksinya di Komisi 4, saya menyampaikan kepada sampean semua ya, jangan sampai nanti ada warga kita yang nggak mampu sakit dan meninggal di rumah, nanti kita dimintain pertanggungjawaban sebagai kepala kampung, sebagai camat, sebagai anggota DPRD, khususnya saya yang ada di Komisi 4 ya. Nanti kami bisa bantu, bahkan
berharap aspirasi kali ini akan segera terrealisasi serta berdampak ke depannya guna kemajuan serta kesejahteraan warga Kabupaten Beguai Cica Mewawai. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.